Pagi tadi gempa bumi mengguncang Bandung dan Garut dengan magnitudo 5,0. BMKG melansir gempa terjadi sekitar pukul 9:41 pagi dengan epicentrum berada di sekitar 24 km tenggara Kabupaten Bandung dan 21 km barat daya Kabupaten Garut. Lalu apa penyebab gempa bumi yang terjadi pada pagi tadi? Kita akan bahas malam hari ini bersama Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Selamat malam Pak Daryono, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Daryono, berdasarkan data dari BMKG, sebenarnya gempa yang tadi pagi terjadi ini penyebabnya apa, Pak? Ya, gempa yang mengguncang Kabupaten Bandung dan Garut itu bukan gempa megatrust, Oke, tetapi gempa yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif. Jadi berdasarkan hasil analisis kami terkait dengan lokasi epicenter dan kedalamannya, maka gempa tersebut kita sebut sebagai gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake, dan itu bukan gempa megatrust. Kalau megatrust itu kan dua lempeng utama dunia bertumbukan, kemudian bidang kontaknya itu merupakan sarang gempa-gempa besar ya, itu megatrust. Tapi kalau shallow crustal earthquake, gempa kerak dangkal secara aktif ini bagian dari lempeng yang rekah, patah, dan bergeser tiba-tiba, sehingga dia memancarkan energi gempa. Dan itu karena dangkal, maka sampai di permukaan itu percepatannya atau energinya itu masih utuh ya, oke. sehingga akan terasa guncangan hebat ya, seperti terjadi di Kabupaten Bandung itu. Dan wajar kalau itu merusak ya, karena ternyata yang merusak itu kalau kita lihat foto-foto dan tayangan media itu, bangunannya itu merupakan bangunan-bangunan yang strukturnya lemah ya. Bangunan tembok yang asal bangun ya, tidak melalui perencanaan yang strukturnya kuat, itu tidak. Tapi asal batu bata naik, semen, pasir, itu maka itu akan terjadi rubuh, tidak kuat menahan gempa saat tidak mampu menahan guncangan saat terjadi gempa, sehingga rubuh ya. Nah, karena rubuh itu menimpa penghuninya, maka penghuninya bisa luka ringan atau luka berat. Jadi permasalahan yang terjadi di Bandung, di Kabupaten Bandung dan di Garut ini adalah masalah struktur bangunan yang buruk kualitasnya, sehingga itu akan menimbulkan kerusakan jika terjadi gempa. Ini merupakan alarm ya, jadi peringatan dari alam, di mana memang kawasan di Garut Selatan itu memang merupakan kawasan seismik aktif ya, dan cukup kompleks, dan di situ adalah kawasan yang paling aktif gempa di Jawa Barat ya. Sehingga Oke. hendaknya masyarakat memikirkan bagaimana bangunan yang dibangun di daerah itu, di Bandung, di Garut itu, yang strukturnya kuat ya, Hmm. yang memiliki tulangan kokoh ya, campuran semennya bagus, tidak diirit-irit ya. Kemudian juga kalau belum bisa mewujudkan itu, lebih baik bangun bangunan berbahan ringan ya, dari kayu dan bambu yang didesain menarik, yang eh, itu akan fleksibel jika terjadi gempa, Oke. sehingga tidak akan rubuh. Baik, Yang tidak boleh adalah membangun bangunan asal bangun, bangunan tembok sederhana baik. yang tidak berbesit. Baik, baik. Berarti ini bukan gempa megatrust, tapi ini gempa kerak dangkal akibat pergeseran aktivitas sesar seperti itu ya, Pak. Nah, kemudian ini Shallow crustal. seberapa besar kemudian dampaknya kalau misalkan gempa ini terjadi? Bisa sebesar apa, Pak? Nah, memang kalau kita melihat apa yang terjadi di eh, Garut Selatan ya, itu gempa-gempanya tidak ada yang mencapai 6 selama ini. Oke, Kurang dari 5,5 ya. Tapi ya. karena dangkal itu yang menjadi persoalan. Dan meskipun gempa itu kurang dari 5 sekalipun, kalau dangkal, kemudian didukung bangunan rumah yang tidak memenuhi standar, ya tentu saja akan terjadi kerusakan. Tapi untuk aktivitas dari gempa ini bisa mencapai lebih dari magnitudo 5, Pak, sebenarnya, kalau terjadi lagi? Sebenarnya bisa, Bisa. tetapi selama ini kita belum pernah mendapati gempa yang di atas 5,5 ya, apalagi Oke, 6 belum pernah. baik, Ya, baik. tapi tahun
2016 itu terjadi 4,2 itu juga merusak. Kemudian 2017 juga kekuatan 3,9 juga merusak juga, Mbak. Jadi memang gempa-gempanya kecil tapi karena kualitas bangunannya buruk dia akan merusak. Oke, baik Pak Daryono, begini, kalau misalkan BMKG sendiri ini kan punya peringatan dini untuk tsunami, tapi kalau misalkan untuk gempa yang sekarang sedang beberapa bulan ini sering terjadi di Indonesia, apakah BMKG punya sistem peringatan daruratnya? Kalau terkait dengan earthquake early warning system, itu sedang on progress kita bangun ya. Sedang kita upayakan untuk diwujudkan di Indonesia. Tetapi kalau peringatan tsunami, kita sudah beroperasi sejak tahun 2008 ya. Dan saat ini kondisinya sangat prima dan siap untuk bisa memberikan peringatan dini kalau ada gempa berpotensi tsunami. Tapi yang earthquake early warning system atau peringatan gempa itu masih dalam proses pembangunan. Oke, masih dalam proses. Kemudian sebelumnya terkait gempa yang terjadi di Bandung dan juga Garut ini beredar isu bahwa akan ada gempa susulan yang lebih besar. Ini betul tidak Pak informasinya? Gempa yang di Bandung ini, gempa yang di Iya, betul. Kabupaten Bandung ini. Saya tidak yakin karena karakteristik gempa-gempa di zona Garut Selatan itu, ya seperti tadi itu, kita punya catatan baik sekali sejarah gempa di situ dan kemudian juga seismisitasnya juga kita punya datanya dan tampaknya tidak ada yang memiliki kekuatan 6 atau di atasnya. Oke. Dan ini menjadi pertanda bahwa yang kawasan di situ memang memiliki segmen-segmen besar aktif tapi tidak memanjang ya, tapi berupa segmen-segmen yang tersebar atau deformasi di situ. Karena memang karakteristik seismisitasnya juga berpencar ya, tidak mengklaster bentuk sebuah urusan. Oke, baik Pak Daryono, jadi dengan adanya aktivitas sesar seperti tadi Bapak katakan, kemudian juga ada isu megatrust, ini kita melihat ada kepanikan di masyarakat terkait dengan gempa bumi yang terjadi. Maka masyarakat harus bersiap-siap atau daerah mana saja yang harus diwaspadai, Pak? Ya kalau kita bicara potensi gempa di Indonesia itu yang tidak ada potensinya Sumatera bagian timur Oke. dan sebagian Kalimantan saja. Tapi yang pasti ada sumber gempa megatrust di barat Sumatera, selatan Jawa sampai Sumba, utara Sulawesi, kemudian Laut Maluku, utara Papua itu semua sumber gempa megatrust. Tetapi kita jangan fokus ke gempa megatrust ya. Kemarin heboh megatrust, tapi yang terjadi malah gempa shallow crustal, gempa kerak dangkal. Nah ini makanya kita harus berimbang berpikir tentang potensi ancaman gempa ini. Karena kalau gempa megatrust itu low frequency high impact ya. Gempa gedenya itu jarang, tapi begitu terjadi berdampak besar. Tetapi kita jangan lupakan gempa-gempa kerak dangkal yang ada di daratan secara aktif seperti yang terjadi di Yogyakarta tahun 2006, gempa Cianjur tahun 2002, kemudian gempa Palu tahun 2018, gempa Lombok 2018, itu semua harus kita setarakan bahayanya bahwa itu justru dekat dengan tempat tinggal kita sehingga kita perlu antisipasinya. Kita tidak boleh awam dengan sumber gempa, tidak boleh awam dengan potensi bahaya gempa, sehingga mau tidak mau suka tidak suka sudah sebuah risiko yang harus kita hadapi di daerah yang berada di batas lempeng tektonik ini. Kita hanya bisa bertahan, bisa hidup bahagia, sejahtera dengan memiliki mitigasi, membangun bangunan tahan gempa, kemudian juga menata ruang pantai terkait untuk yang berbasis risiko tsunami. Ya, tahu cara selamat dan evakuasi. Ya. Baik, jadi dimanapun masyarakat berada harus tetap waspada dan juga harus tetap melakukan mitigasi bencana ya. Tapi jangan panik begitu ya Pak ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Selamat malam Pak, sehat selalu.